mendekati masa akhir pelaporan SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak pada 31 Maret 2021, pelaporan wajib pajak didominasi pelaporan secara online. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jatim pun mengoptimalkan pelayanan konsultasi dengan sistem chat dari berbagai platform, mulai dari Instagram hingga Telegram. Ya, dan sudah ada koresponden CNN Indonesia Wida Subianto di kantor perwakilan Ditjen Pajak Jawa Timur 1. Ya, selamat siang Wida. Ini berdasarkan pantauan Anda bagaimana suasana pelaporan SPT di sana? Apakah masih terlihat banyak warga yang melaporkan SPT-nya datang begitu di kantor Ditjen Pajak atau seperti apa? Ya, betul sekali Farhanisa dan juga Amel, selamat pagi. Bahwasanya memang kalau kita berbicara mengenai pajak ya, memang ini meskipun di tengah pandemi, pajak ini masih memegang peranan penting begitu. Yang pertama tentu saja mengenai penerimaan negara, yang kedua adalah untuk memperhatikan fungsi kebijakannya. Nah, terkait di tengah pandemi ini, kalau kita membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya, selalu ada batas akhir pelaporan SPT ya, itu tanggal 31 Maret untuk perorangan ataupun untuk badan usaha itu di akhir April begitu. Nah, bagaimana di tengah pandemi ini? Nah, ini kalau Farhanisa dan juga Amel tadi menanyakan bagaimana apakah ada kepadatan begitu di Kanwil DJP 1 Jatim ini ya. Anda bisa melihat di belakang saya visualnya seperti ini ya. Ini kalau saya setiap tahun melakukan pelaporan di lokasi yang sama, ini kalau dibandingkan dengan tahun sebelum pandemi ini memang jelas jauh berbeda, Farhanisa dan juga Amel. Kalau dulu itu ketika mendekati batas akhir pelaporan SPT tanggal 31 Maret, tidak hanya kantor yang penuh, tapi di kawasan kantor DJP Jatim 1 ini yang berada di kawasan Jagir Surabaya ini bisa saya gambarkan biasanya itu membuat kemacetan begitu sampai 2 km di kawasan Jagir, Surabaya. Nah, kalau untuk tahun ini, jangankan untuk kemacetan, Anda bisa melihat di belakang saya, ini memang banyak kursi-kursi antrian wajib pajak ini yang kosong. Namun begitu, Farhanisa, adanya kekosongan di kantor pajak ini bukan berarti penerimaan atau capaian di kantor pajak ini berkurang. Karena apa? Ternyata ada lonjakan yang sangat signifikan untuk pelaporan pajak maupun penerimaannya secara online. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut kita bisa bertanya langsung kepada Bapak John selaku Kepala Kanwil DJP 1 Jatim Pajak. Bapak boleh bergabung di sini, Bapak? Ini suasananya memang sedikit ini ya Pak, saya agak syok kalau tiap tahun live di sini itu sebelum pandemi itu selalu padat Pak, sampai seperti saya sampaikan tadi ini memunculkan kemacetan begitu. Nah, kalau kita lihat sekarang di sini agak longgar begitu. Saya dengar informasinya justru dominansi pelaporan itu secara online begitu ya Pak ya. Nah, bisa digambarkan berapa Pak yang sudah lapor SPT saja ya, karena mendekati batas akhirnya tanggal 31 Maret 2021 ini. Ya, terima kasih Mbak Wida. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu pemirsa yang saya hormati. Kami dari Kanwil DJP Jawa Timur 1 memang sudah mempersiapkan secara dini mengantisipasi bulan-bulan penyampaian SPT, khususnya untuk SPT orang pribadi di bulan Maret dan SPT untuk badan di bulan April. Nah, kami tentunya mengantisipasi dengan melakukan berbagai macam kegiatan, termasuk diantaranya memberikan akses yang seluas-luasnya kepada wajib pajak, dan yang kedua tentunya kami memberikan sosialisasi kepada wajib pajak. Nah, jumlah penyampaian SPT hingga saat ini tanggal 17 Maret 2021 itu totalnya 145.000 lebih. Itu baik SPT 1770 orang pribadi maupun SPT 1771 badan. Nah, kalau dirinci lebih detail, tentunya untuk yang SPT 1770 orang pribadi itu berjumlah kurang lebih 140.000 ya. Sedangkan untuk SPT 1771 badan yang sudah masuk ke kami disampaikan oleh wajib pajak itu kurang lebih 6.100 SPT yang sudah masuk. Ya. Nah, kalau dari angka itu Pak, bagaimana perbandingan antara yang melakukan pelaporan online ataupun pelaporan manual atau offline Pak? Ya, jadi ini satu kabar gembira. Ya, jumlah yang menyampaikan secara manual atau konvensional itu kurang dari 1%. Selebihnya itu melalui e-filing.
Jadi kebalikan dari tahun-tahun sebelum pandemi ya Pak, kalau di sini soal kepadatan, sekarang ternyata yang melaporkan SPT secara offline atau manual itu kurang dari 1%. Begitu, lebih banyak online-nya. Nah, mengenai ini Pak, pelaporan online-nya ini sebenarnya masyarakat atau wajib pajak yang akan melaporkan SPT-nya ini bisa mengakses di mana Pak? Jadi kita sudah membuka akses yang seluas-luasnya di media medsos kita. Ya, jadi kita punya media medsos yang kita kenal dengan chat. Ya, dengan chat, ya kita sudah menyiapkan agen yang menangani atau personal yang menangani chat tersebut itu kurang lebih sebanyak 260 orang, ya, 260 agent yang kita siapkan namanya ya. Nah, kami dari tanggal 1 Januari, dari awal Januari sampai dengan tanggal 17 Maret ini sudah menerima respon banyak sekali, dan kami sudah merespon, menjawab itu kurang lebih dari 300.000 pertanyaan yang sudah disampaikan melalui WhatsApp, itu sudah kami respon. Kemudian melalui Telegram itu sekitar 330.000 kita sudah respon, terjawab ya pertanyaan-pertanyaan melalui Telegram. Nah, Instagram kami itu di @pajakjatim1 ya, sedangkan Telegram atau WhatsApp bisa dihubungi di 0821 314 28216. Jadi 13 kantor pelayanan pajak di bawah Kanwil DJP Jawa Timur 1 bersama Kanwil, jadi itu total yang sudah kami respon terkait dengan pertanyaan melalui WhatsApp. Ini biasanya konsultasi melalui WhatsApp maupun Telegram. Jadi ini salah satu inovasi dari Kanwil DJP Jatim 1 itu adalah konsultasi bisa lewat medsos ya Pak ya. Ada Instagram, ada WhatsApp, ada Telegram, dan pasti dijawab itu Pak ya? Ya, pasti tentunya. Kami sudah menyiapkan tadi sekitar 260 agent ya. 260 agen media sosial yang bisa menjawab pertanyaan atau konsultasi dari wajib pajak. Nah, dengan fasilitas-fasilitas seperti itu Pak ya, ini bagaimana Pak capaian dari pelaporan SPT baik perorangan maupun badan usaha ini sampai pertengahan Maret ini ya Pak, menjelang batas akhirnya 31 Maret, kalau terutama dibandingkan dengan tahun lalu Bapak? Ya, jadi begini Mbak Wida, strategi kami adalah bagaimana kami bisa menjangkau mereka seluas-luasnya ya, dengan bekerja sama dengan stakeholder, terutama perguruan tinggi, asosiasi seperti IKPI maupun pengusaha. Ya, kami sudah lakukan approach ya, pendekatan dengan mereka dengan sosialisasi baik melalui daring maupun luring ya. Yang kedua, tentunya kami membuka omni channel ya, channel yang seluas-luasnya kepada wajib pajak untuk dapat menghubungi kami untuk memastikan, untuk mengklarifikasi hal-hal yang mereka inginkan di dalam pengisian dan penghitungan kewajiban mereka yang nanti akan disampaikan dalam SPT. Nah, tadi menyangkut pertanyaan Mbak Wida, dibandingkan dengan tahun lalu untuk orang pribadi memang ya, kalau kita memang agak sedikit berkurang, sedikit ya, nggak banyak, tapi kami upayakan nanti di akhir Maret 2021 ini mudah-mudahan insya Allah ini akan bisa melebihi daripada tahun 2020, ini target kami. Sedangkan badan itu sudah masuk, bahkan melebihi daripada tahun 2020. Kalau tahun ini kita lebih dari 6.000, sedangkan tahun lalu itu lebih dari 5.000, jadi ada kenaikan di badan ya. Jadi kami harapkan nanti kami bisa mencapai target ideal ya, karena jumlah wajib pajak yang terdaftar yang wajib menyampaikan SPT baik OP maupun badan itu kurang lebih 404.000. Insya Allah kami bisa, tentunya dengan kerjasama dengan stakeholder termasuk dari media cetak maupun media online kita, dan juga wajib pajak, asosiasi dan sebagainya. Insya Allah target ini bisa kita penuhi.
Berapa sih Pak wajib pajak yang harus melaporkan itu kurang lebih kalau di Kanwil DJP Jatim 1 ini berapa? Ya, Terus tadi saya sekarang katakan total seluruhnya kami kan punya 13 KPP. Kalau Kanwil ini kan mengorganize, ya mengkoordinir. Jadi 13 KPP kami ini mulai dari Madya sampai dengan KPP Pratama totalnya 13 itu 404.327 wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT untuk tahun 2021 ini. dan sekarang sudah tercapai atau sudah melaporkan berapa Pak? Tadi saya sampaikan untuk orang pribadi sudah melaporkan sekitar 140.000, sedangkan untuk WP Badan itu 6.000 lebih. J. Berarti itu pun sebenarnya target untuk akhir 2021 ya Pak ya. Sedangkan 31 Maret itu adalah batas akhir pembayaran tanpa sanksi gitu ya. Ya. Itu sebenarnya sanksinya itu seperti apa Pak? Ya, batas akhir penyampaian SPT. Ya, kalau dia telat menyampaikan tentu dia kena sanksi, namanya sanksi denda. Itu 100.000 untuk orang pribadi 1770 SPT, yang untuk badan itu 1 juta. Nah, kalau terlambat bayar tentu ada lagi namanya sanksi bunga. Baik, Bapak. Terakhir Pak, himbauan untuk wajib pajak ini Pak terkait mendekatnya batas akhir pelaporan SPT tanggal 31 Maret ini. Terima kasih Mbak Wida. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini saya selaku Kakanwil DJP Jawa Timur 1 mengundang, mengajak dan menghimbau Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bergotong royong memenuhi kewajiban kenegaraan. Secara nasional kita membutuhkan dana yang sangat besar yaitu 1.229,5 triliun. Dan khusus untuk Kanwil DJP Jawa Timur 1 yang melingkupi seluruh kota Surabaya, itu kita mendapatkan amanah dari pimpinan kita yang kita hormati, Bapak Surya Utomo, itu sebesar 44,8 triliun. Nah, ini hanya bisa kita penuhi bila ada kolaborasi kerjasama ya antara kami sebagai pelayan Direktorat Jenderal Pajak dengan para wajib pajak termasuk pengusaha. Nah, kami tentunya memberikan janjian pelayanan yang baik, yang prima, excellent, pelayan dengan hati dan tanpa pamrih. Dan tentunya kami mengharapkan para wajib pajak bisa memenuhi kewajibannya. Dan kami menghimbau supaya penyampaian SPT-nya dapat dilakukan lebih dini, sehingga kami dapat melayaninya dengan lebih baik lagi. Nah, itu mungkin pesan, ajakan, dan himbauan yang bisa saya sampaikan, Mbak Wida. Baik, terima kasih Bapak John atas waktunya. Selamat bertugas kembali Bapak. Ya, Farhanisa dan juga Amel. Jadi memang untuk di Kanwil DJP Jatim 1 ini memang pelayanannya sekali lagi adalah lebih dari hanya sebatas tatap muka ataupun dari website saja. Namun dari Kanwil DJP Jatim 1 ini memberikan pelayanan lebih, diantaranya adalah bagi Anda wajib pajak yang ingin berkonsultasi terkait dengan masalah-masalah wajib pajak, misalnya untuk pelaporannya atau mungkin perhitungannya dan lain sebagainya, itu bisa dikonsultasikan secara online melalui beberapa media sosial, diantaranya lewat Instagram, kemudian WhatsApp dan juga Telegram, dan ini diharapkan benar-benar membantu karena memang sudah disiagakan lebih dari 260 agen chat yang siap melayani pelayanan pertanyaan-pertanyaan terkait konsultasi untuk diantaranya pelaporan pajak yang untuk SPT pelaporannya ini memang terakhir tanggal 31 Maret esok, sedangkan untuk badan usaha ini akhir April esok. Dan tentunya sebenarnya pelaporan ini bisa dilakukan sampai akhir tahun 2021 ini, namun tentunya kalau dilaporkan sebelum batas akhir untuk perorangan tanggal 31 Maret esok ataupun untuk badan usaha sampai akhir April ini adalah bebas sanksi administrasi. Kembali ke studio Farhanisa dan juga Amel. Baik, terima kasih Widya untuk laporan komprehensifnya. Selamat bertugas kembali.